Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah sujud je sempuah sebarek bukan dan piawai naracu luruh main daun indak bersisiak je basibat indak berhinggo je babateh ketek indak bersawit namu kadang indak berimbawakan gala wujudnya sambah nanti serak kepada hadiran kesadonyo. Mulonyo jalo diserakkan kanai kulari dinan bapalun mulonyo sambah ditibukan menyusun jari minta ampun. Lurih kaunan dari Pasar Baru di sinan hati takabe mohon ampun ambo dahulu jaweklah salam dinan rapek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemuda dan pemudi Minang sulah bendang dalam negari dimanapun berada, kapai tampek bertanya ke pulang tampek babarito ketek tabau-bau gadang taraja-raja. Alhamdulillah pada kesempatan kali ko kita dipertemukan balik. Pada kesempatan kali itu kita ingin membahas ketek kawan-kawan ikut terkait pepatah Minang yang sebenarnya lebih kuat kepada ibaratnya diperuntukkan untuk produksi di Minangkabau. Apa itu kawan-kawan? Yakninya alu tataruang patah tigo samuek tapi jak indak mati. Nah, apa yang dimaksudkan di situ? Kita cuba bahas cek-cek kawan-kawan. Yang pertama ada alu. Alu ko adalah suatu alat yang dipakai oleh orang dulunya di Minangkabau itu untuk menumbuh biji-bijian menjadi tapuang gitu. Atau juga bisa digunakan untuk menumbuh padi biar bisa jadi bareh. Gitulah perumpamaannya kira-kira kawan-kawan. Dan yang paling penting yang diketahui adalah alu ko ini adalah tabuek dari tak sembarang kayu lo tabuek, tapi kayu yang memang kayu-kayu pilihan yang menjadikan alu itu sangat kuat dan sangat karih kawan-kawan. Jadi sehingganya memang anak ketek tak akan bisa untuk memacik alu itu dah gitu. Untuk mempergunakan alu itu tak akan bisa karena saking bareknya gitu. Lalu tata ruang di redaksi selanjutnya kawan-kawan dari bait yang pertama pepatah tadi alu tata ruang. Nah, tata ruang ku adalah artiannya baratnya tuh tasingguang kan ataupun talendo. Nah, kan itu tuh. Tata ruang tuh takanai lah bahasanya. Takanai dalam artian tidak sengaja. Nah, di alu tata ruang patah tigo. Nah, patah tigo ku bisa kita artikan barang ataupun suatu barang yang terbagi menjadi tiga gitu. Nah, itulah luar biasanya perempuan di Minangkabau. Dari bait yang pertama itu kita artikan bahwasanya padusi Minangkabau itu bersifat kuat gitu ya, dan juga ada ketegasan di dalam dirinya. Diibaratkan tadi Jabatan Minang itu menyampaikan alu tata ruang patah tiga. Beko kita berikan pengertian kenapa ya padusi Minang itu harus menjadi alu tata ruang patah tiga. Kita lanjutkan kepada bait yang kedua. Samuek tapi jak indak mati. Nah, kawan-kawan dan dusana sadonya pasti tahu samuek itu adalah binatang yang termasuk paling ketek dan yang lemah lelai gitu. Maksudnya ya kalau tapi jak ya otomatis ya akan mati kawan-kawan. Nah, itu disebutkan di pepatahku samuek tapi jak indak mati. Kan menarik tuh. Apa yang dimaksud dengan samuek tapi jak indak mati itu? Jadi disitulah letaknya kelembutan dari seorang padusi Minang tuh gitu. Jadi selain nyo harus bersifat yang kuat juga gitu kan, tegas juga seorang padusi Minang tuh, akan tetapi nyo akan hilang dari fitrahnya bahwasanya padusi Minang tuh memang menghadirkan kelembutan gitu. Nah, karena ya dengan kelembutan ya padusi Minang tuh akan lebih dihargai dan tentunya pendapatnya ataupun masukannya akan lebih diterima oleh orang banyak. Nah, kita coba alihkan pembicaraan kepada maksud yang disampaikan dari pepatah keduanya tadi. Alu tata ruang patah tiga samuek tapi jak indak mati yang diperuntukkan bananya untuk padusi Minangkabau, yang mana diartikan di situ adalah padusi Minangkabau itu adalah limpapeh dalam rumah nan gadang. Rumah gadang, limpapeh rumah gadang. Jadi maksudnya itu dan sanak sadonyo limpapeh itu kan kita ketahui yang merupakan tonggak gadang dari rumah gadang gitu, yang menjadi poin penting supaya rumah gadang itu bisa taguk gitu kan, bisa tagak gitu loh.
Kalau ndak ada limpah pehnya itu, ndak ada yang akan menopang rumah kadang itu dah gitu. Nah, segitu pentingnya padusi di Minangkabau, segitu urgensinya posisi padusi itu di Minangkabau kawan-kawan dan sana kesadunya. Nah, gitu. Dan juga kalau padusi Minangko ada namanya Mandeh Sako di sana. Jadi Mandeh Sako itu adalah padusi Minang yang memang menjadi padusi paling tatuo di suatu kaum. Jadi misalkan ada kaum Miko dan mempunyai Mandeh Sakonya, ya memang beliau ko mempunyai umur yang lebih lah dari ya, padusi lain di kaum itu gitu. Nah, jadi disebut Mandeh Sako. Nah, di Siko tadi pai ataupun berefeknya dari alu tata ruang patah tiga tadi yang bersifat kuat tadi itu kawan-kawan dan sanak sadonya. Jadi memang harus bisa menjadi tampek mengadu gitu dari yang keterlibatan ataupun yang terkait kepadusian ataupun yo apapun permasalahan gitu ya dari suatu kaum itu. Pasti Mandeh Sako kok yang akan menjadi tujuan, yang akan dimintai pendapatnya, yang akan dimintai yo saran dan solusi darinya dan segala macamnya gitu. Dan juga yo padusi Minang kok kalau di Minangkabau itu memang sungguh diperhatian mana dan sana. Dan itu terkhusus bagi kawan-kawan pandangan Sulah Bendang Project yang padusi ya. Jadi ya kawan-kawan berbanggalah gitu kan, karena kawan-kawan tuh sebelum lahir ala dipastikan kawan-kawan tuh akan ibaratnya bisa hidup mandiri gitu. Maksudnya adalah ya kawan-kawan tuh ala dipastikan untuk harta pusako tinggi itu untuk kawan-kawan, bukan untuk laki-laki gitu. Nah, itu yang kawan-kawan tuh spesial banget karena yo ini mamak gitu dulu kok ala memikirkan sejauh itu. Ya padusi Minang kok akan mereka jago gitu. Ayo buat caranya supaya dia tidak diinjak-injak oleh ibaratnya keluarga dari suaminya begitu gitu. Karena padusi Minang tuh punya harato gitu. Punya harato pusako tinggi namanya kawan-kawan. Jadi tidak akan bisa ibaratnya kita ya kawan-kawan padusi Minang kan menikah jo laki-laki yang berasal mungkin dari kampung ataupun yang nagari yang bersebelahan tapi tetap di Sumbar gitu kan, tetap orang Minang laki-laki. Jadi kawan-kawan tuh ya hargoi gitu loh. Dan kawan-kawan juga akan ibaratnya memaci harta pusako tuh, dan otomatis kawan-kawan tuh membawa anak bujang orang ke rumah kawan-kawan gitu. Nah, kawan-kawan padusi bara bangganya gitu kan. Indak ada celah sebenarnya ledo kalau di Minang tuh untuk padusi Minang kok indak dihargai gitu. Lah sampai ke situ nenek mamak kita, alim ulama kita, cadik pandai kita terdahulu ya untuk menjaga kaum-kaum padusi di Minangkabau. Maka dari itu kepada ya padusi yang hadir menjadi generasi penerus gitu kan untuk Minangkabau, jangan sampai lupa jo sumbang 2 balih kan. Kan ada 2 balih sumbang untuk kaum padusi itu. Yo ambo sampaikan beberapa, mungkin ada juga yang terlupa. Yang pertama itu memang sumbang mengecek gitu kan. Dia ada sumbang yang sumbang tagak, sumbang duduk, sumbang manjawe, sumbang bajalan gitu. Jadi yo sadonya itu lah diatur untuk kawan-kawan dan padusi Minanggo. Jadi yo diminta mana kepada kita bersama, terkhusus kini ko ya konten kini ko untuk kawan-kawan yang padusi lah. Padusi Sulah Bendang Project pandangan 5 pemberadu. Jadi ya jadilah kawan-kawan alu tata ruang patah tiga sampai tapi jak indak mati. Jadi memang harus punya sisi ketegasan juga di bawahnya sebagai padusi juga harus ada gitu kan, integritas sebagai padusi Minang dan lupa. Lalu ya tetap dengan kelembutan, tetap dengan keramahan, sopan santunnya yang menjadi ciri khas ataupun juru kunci untuk padusi Minanggo dihargai. Karena kawan-kawan harus tahu jika ada ibaratnya rape adai gitu kan, rape adai yang hadir kan tuh orang-orang luar biasa sih, Tunku Tiga Sejarangan, dan mungkin ada perwakilan pemuda, dan yang pasti adonya itu salah satunya Bundo Kanduang di situ kawan-kawan. Dan memang apa yang akan disampaikan Bundo Kanduang itu menjadi bahan pertimbangan bana gitulah. Jadi di situ maka disampaikan
Ya mungkin orang kini menyampaikan di balik laki-laki yang hebat ada perempuan yang luar biasa gitu, atau baalah bahasanya gitu. Nah, yo di Minang itulah lalamu hal itu dipahami gitu loh. Ndak kini-kini saya udah kita tahu. Nah, itu yo kawan-kawan, yo ketika kita alah mencoba mempelajari adekku, oh ternyata yo alun takile ala takalam di orang Minang go. Dan sana apalagi khusus tuh kawan-kawan yang polisi gini gua. Nah, gitu ya. Jadi yo mari sama-sama kita bangkitan balik kecintaan kita kepada adat Minangko, dan terkhusus bagi kawan-kawan yang polisi, ya kawan-kawan punya hak di Minangko. Seperti yang lah ambo coba sampaikan tadi itu, ya padusi Minang tuh punya hak suara gitu di Minangkabau. Jadi ya ndak ada ibaratnya ya padusi Minangko hanya menurut saya gitu kan, indah lu doh gitu kan. Apa yang inyo pikirkan boleh disampaikan, apa yang inyo rasa pantiang untuk kemajuan Minangkabau untuk adekku, ya padusi itu boleh berperan gitu loh. Jadi tapi sampai bisa berperannya itu juga harus dipahami menurut sumbang-sumbang tadi itu. Nah itunya kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat konten kita yang sekali ko. Jadi mohon maaf yo jika ada ya penyampaian ataupun pengartian yang salah gitu kan. Apalagi aku membahas terkait padusi Minang, ya tentu banyak juga kekurangannya. Mudah-mudahan kawan-kawan dan padusi Minang dimanapun berada, ya terkhusus untuk Sula Bendang Project lah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat kawan-kawan sekali lagi, dan Cik Lai tolong dibantu ya channel kita untuk berkembang. Tersinggung kan naik, telantuang ke turun, ketek ndak bersebut nama kadang ndak membawakan gala tadi, mohon maaf, bukan mengkasih mengajarkan di siku, tapi kita coba membangkitkan rasa cinta kepada adat kita balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.